Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan melalui channel Gereja Elias Malang kita. Pada sore hari ini kita akan belajar di dalam kitab Timotius. Namun terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala cinta kasih-Mu kepada kami. Di kesempatan sore hari ini kembali kami boleh belajar untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang harus kami mengerti lewat firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini. Pakai hamba-Mu di dalam mengajarkan kebenaran firman-Mu, sehingga dengan kebenaran firman-Mu itu boleh meneguhkan iman kami. Lebih-lebih di dalam kami menyingkapi berbagai macam hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan ini. Kami semua yang belajar, Tuhan tolong kami bukakan hati dan pemikiran kami, sehingga kami senantiasa boleh mengerti dan memahami, dan lebih-lebih boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami di dalam pembelajaran ini. Waktu ini kami serahkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita akan meneruskan belajar dari kitab 2 Timotius ya. Karena ini pembelajaran berseri bagi kita di dalam kitab 2 Timotius. Hari ini kita akan melihat atau mempelajari di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Saya membaca kepada kita nats firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Demikian yang menjadi nats pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Kita akan mengambil sebuah tema, yaitu membangun iman di tengah penderitaan. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya, walaupun ada banyak keadaan-keadaan yang kita hadapi, ya, berbagai macam pencobaan, penderitaan dari berbagai macam aspek yang menimpa kehidupan kita. Namun iman kita tidak boleh menjadi lemah, tapi justru iman kita harus tetap kokoh, iman kita harus tetap teguh. Dan bagaimana cara untuk bisa membangun iman itu? Ya, itulah yang kita coba pelajari di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Memang Bapak Ibu dan Saran berbicara tentang masalah
penderitaan dan tantangan kehidupan, maka banyak orang dalam kehidupannya tidak siap untuk menghadapinya. Ya, kadang-kadang oleh karena berbagai dan beratnya penderitaan yang dihadapi, sehingga iman menjadi lemah. Tetapi di sini kita diharapkan Bapak Ibu dan Saudara untuk kita memiliki sikap yang namanya kesetiaan di dalam menghadapi berbagai tantangan ini. Ya, kesetiaan terhadap iman tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses di dalam jangka waktu tertentu. Ya, artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Memang ketika kita bicara tentang penderitaan, masalah kehidupan, maka kita ditantang bagaimana kita memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh. Dan untuk membuktikan itu Bapak, Ibu, dan Saudara bukan dalam waktu yang singkat. Memang ada banyak orang yang memiliki iman yang teguh. Mungkin itu hanya di permulaan percayanya kepada Tuhan. Ya. Mungkin juga ketika menghadapi persoalan yang masih belum begitu berat, sehingga ia bisa kuat, ia bisa kokoh. Tetapi bagaimana ketika penderitaan yang dihadapi terus-menerus terjadi dan tidak pernah berhenti? Nah, disinilah yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan sebuah keteguhan di dalam iman, kesetiaan di dalam iman. Makanya tadi di dalam ini saya katakan bahwa itu sebuah proses yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu bisa memakan waktu yang begitu panjang. Ya. Contoh-contoh yang kita bisa perhatikan di Alkitab di dalam menanti tentang janji Tuhan dalam hidup mereka. Contoh istri Abraham ketika Tuhan menjanjikan berkat, yaitu anak. Namun itu melewati begitu banyak waktu, ya. Proses waktu begitu panjang. Dan kita bisa tahu bagaimana di dalam situasi seperti itu iman baik Abraham maupun istrinya bisa menjadi lemah. Nah, tentu diharapkan kepada kita yang pada sore hari ini yang kita belajar, iman kita itu jangan menjadi lemah, tapi justru semakin kuat dan semakin teguh di dalam hal-hal yang sedemikian rupa. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara dalam mempertahankan kesetiaan iman, maka diperlukan kehadiran teladan orang-orang beriman yang setia pada firman Tuhan. Ya. Apa maksudnya di dalam bagian ini? Ya. Ini sebagai sebuah dorongan. Ini sebagai sebuah role model dalam hidup kita. Itu salah satu pedoman yang perlu kita ikuti. Oleh karena mereka juga tidak berbeda dengan kita. Mereka juga adalah manusia yang punya banyak keterbatasan, punya kelemahan, punya segala kekurangan. Mereka bukan manusia super. Mereka bukan manusia yang hebat. Tetapi di dalam situasi-situasi seperti itu, tetapi mereka bisa bertahan di dalam iman. Nah, contoh-contoh yang seperti itulah yang perlu kita pedomani dalam hidup kita. Ya. Bahwa ada orang-orang yang memang bisa bertahan di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ada orang-orang yang terus memiliki keteguhan dalam iman. Bukan karena mereka orang support seperti tadi saya katakan, orang yang luar biasa, tidak. Mereka sama seperti kita. Adalah orang yang punya banyak kekurangan. Tapi kenapa mereka bisa tetap kokoh dan teguh di dalam iman? Ya, teladan-teladan seperti itulah yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita.
Nah, salah satu contoh yang boleh kita perhatikan di sini adalah Paulus. Ya. Di dalam membimbing seorang Timotius, maka Timotius diberikan sebuah teladan yang baik yang perlu ia contoh di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa di dalam mempelajari pasal-pasal sebelumnya, kita perhatikan bahwa Timotius itu memiliki teladan iman, yaitu Paulus, ya, sebagai bapa rohaninya, yang terus memberikan dorongan, semangat, kekuatan kepada dia di dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan. Ya. Jadi justru orang-orang yang sedang melayani Tuhan, ketika mereka menghadapi tantangan, ketika mereka menghadapi berbagai macam kemelut di dalam pelayanan, kehadiran kita bukan untuk terus memberikan kritik dan lain sebagainya. Justru kehadiran kita adalah untuk memberikan kepada mereka semangat, bagaimana mereka terus berkobar-kobar di dalam tugas pelayanan yang mereka harus lakukan. Dan bukan hanya ini bicara kepada seorang pelayan Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita melihat ada orang-orang yang sedang berhadapan dengan situasi, maka kehadiran kita adalah justru memberikan dorongan, semangat. Bagaimana mereka harus terus berjuang. Ya. Beberapa hari yang lalu saya membaca satu artikel Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, bukan semacam artikel tetapi satu komentar di mana saya ini senang menonton permainan badminton. Ya. Dan baru-baru ini ada pertandingan Indonesia terbuka, di mana di situ diharapkan pemain-pemain Indonesia yang dapat diandalkan itu bisa menjadi juara. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa tampil seperti apa yang diharapkan. Mereka gugur dalam perjuangan itu. Mereka tidak meraih juara yang seperti yang diharapkan. Dan menarik komentar-komentar daripada para mantan atlet. Kemudian para komentator yang lain yang melihat pertandingan, yang menyaksikan pertandingan, memberikan komentar-komentar yang sifatnya bukan memberikan dorongan. Justru apa? Bersifat menghakimi. Waduh, kok gaya permainannya begini, kurang semangat lah, kurang berjuang lah, dan lain sebagainya. Dan ketika saya membaca komentar daripada pelatih mereka, ya, dia begitu merasa kecewa dengan apa yang disampaikan oleh para senior-senior atlet ini. Dia berkata, atlet saya ini, pemain-pemain ini telah berjuang semaksimal mungkin. Mereka telah berupaya dengan sekuat tenaga. Mereka juga rindu untuk menang. Mereka juga rindu untuk menjadi juara di dalam turnamen ini. Namun di dalam setiap pertandingan, maka ada yang namanya kalah dan menang. Maka itu harus bisa diterima dengan lapang dada. Dan yang dia katakan di situ yang menarik, saya katakan apa? Dia berharap kepada para mantan atlet yang pernah ya menjadi juara dan lain sebagainya, bahkan para pengamat-pengamat, janganlah hanya datang untuk menilai pada satu sisi ketika mereka kalah. Tapi justru ketika mereka menghadapi situasi ini, maka dorongan, semangat diberikan. Dimotivasi lagi. Diberikan daya semangat. Sehingga apa? Mereka tidak menjadi orang yang putus asa. Nah, itulah yang diharapkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, termasuk di dalam bagian ini yang kita perhatikan juga.
di mana Timotius sebagai seorang yang terjun di dalam ladang pelayanan yang begitu banyak rintangan tantangan yang dihadapi, maka kehadiran seorang Paulus sebagai teladan imannya, contoh yang perlu ia perhatikan. Paulus justru memberikan dorongan semangat bagaimana seorang Timotius bersikap, bertindak, berbuat sesuatu. Di tengah-tengah tantangan yang begitu berat itu, ia tidak justru mengkritik, mengatakan Timotius seperti kurang semangat dan lain sebagainya. Tapi diberikan satu dorongan-dorongan yang luar biasa. Apa yang harus dilakukan. Kemudian teladan-teladan yang lain yang juga disampaikan di situ. Bagaimana seorang Timotius harus memperhatikan teladan-teladan yang lain. Misalkan orang tua mereka. Kita tahu kan, kita pernah mempelajari bagaimana seorang ibu daripada Timotius. Contoh teladan iman yang perlu ia contoh. Bukan hanya ibunya, yaitu Eunike, tapi juga neneknya yang bernama Lois. Jadi dalam hal ini, Paulus menyatakan kepada Timotius, perhatikan orang-orang yang memberikan pengaruh positif dalam hidupmu. Contoh mereka. Teladani sikap mereka. Jangan teladani sikap-sikap orang yang justru tidak memberikan dampak positif dalam hidup ini. Kita telah mempelajari minggu yang lalu. Contoh Yanes dan Yambres. Bagaimana mereka tidak memberikan satu contoh yang baik dalam tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan Rasul Paulus tidak menyinggung nama mereka supaya perlu diteladani. Tetapi yang memberikan makna positif, yang memberikan pengaruh yang baik, justru itulah yang harus diberikan sebagai contoh untuk menyemangati, untuk memberikan dorongan. Hal ini sangat berguna dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Misalkan ketika kita membimbing anak-anak kita di dalam studi dan dalam pelajaran. Kita sebagai seorang guru di dalam membimbing para siswa atau mahasiswa kita. Sebagai seorang ayah, ibu yang baik. Maka ketika kita memberikan semangat, dorongan, bimbingan kepada orang-orang yang perlu kita bimbing, maka mari kita memberikan contoh-contoh yang membangun motivasi mereka untuk bisa lebih berkembang. Untuk bisa lebih maju. Untuk bisa lebih bertumbuh lagi. Untuk mereka terus bisa berjuang dengan baik. Jauh lebih baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memberikan contoh-contoh yang baik itu. Dibandingkan ketika kita harus mencela, menghakimi, dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Maka ketika kita membaca di dalam ayat 10 ini, di dalam membangun iman daripada seorang Timotius di tengah-tengah situasi penderitaan yang dihadapinya dalam tugasnya, secara khusus dalam pelayanannya, maka Rasul Paulus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, agar Timotius berdiri teguh dalam imannya, tidak goyah. Lalu apa saja yang kita perhatikan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Di ayat 10 beberapa hal yang diajarkan oleh Paulus yang perlu diteladani oleh Timotius, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Seperti apa ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Mari kita membaca di dalam 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita,
engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya. Ini sekali lagi bicara tentang pengajaran yang benar. Ya. Untuk membangun iman di tengah-tengah penderitaan, untuk membangun iman agar kokoh, untuk bisa kita berdiri teguh di dalam iman yang kokoh, maka kita harus apa? Meneladani ajaran-ajaran yang baik, mengikuti ajaran-ajaran yang benar. Ya, bukan ajaran-ajaran yang sifatnya menyenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya membawa kita terjerumus di dalam dosa atau yang menyesatkan. Doktrin yang benar kita pelajari. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang alergi untuk belajar firman Tuhan dengan doktrin. Itu salah. Justru dengan belajar doktrin yang benar, maka disitulah meneguhkan iman kita. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan baik dan benar. Ya, pokok-pokok iman kita sesungguhnya di dalam Kristus. Kenapa kita harus percaya Yesus? Hanya dengan iman kita bisa dibenarkan, bukan dengan perbuatan baik. Hal-hal itu menyangkut sesuatu hal yang benar di dalam hidup kita. Contoh ajaran yang benar. Kalau hanya ajaran-ajaran yang memuaskan keinginan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan itu sifatnya sementara. Ajaran itu tidak akan sehat dalam hidup kita. Tidak mendidik kita untuk bisa kokoh di dalam iman. Karena sifatnya sesaat. Dan kita tahu bahwa di dalam dunia ini banyak tantangan, rintangan. Ya. Persoalan demi persoalan, situasi berubah. Keadaan-keadaan bisa berubah. Dengan seiring kemajuan teknologi, situasi bisa berubah. Nah, itulah sebabnya di dalam hal ini perlu belajar ajaran-ajaran yang sehat, doktrin-doktrin yang benar. Ya. Jadi kita berharap, saya mengharapkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk belajar doktrin yang benar dalam membangun iman kita, sehingga kita tetap bisa kokoh walaupun ada banyak rintangan, tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, Paulus berkata, bukan saja ajaranku, tapi cara hidupku. Ya, atau gaya hidup daripada Rasul Paulus. Apa maksudnya di sini yang dinyatakan oleh Paulus di sini? Yaitu apa? Hidup Rasul Paulus itu sejalan dengan ajaran yang disampaikan. Ya. Jadi contoh yang diberikan oleh Paulus di sini tentang perjuangan iman, bagaimana harus bisa bertahan di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, bagaimana ia tetap harus berjuang, mengajarkan yang benar dan hidup yang benar, maka itu juga perlu diteladani oleh Timotius. Ya, cara hidup, teladan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya kita juga punya panutan-panutan hidup kita. Tentu mari kita melihat siapa panutan kita. Apakah itu memberikan dampak yang positif dalam hidup kita atau tidak. Jadi saya ingatkan jangan mencontoh, mengikuti gaya hidup yang tidak mencerminkan dan tidak membangun iman kita. Ya. Tidak salah mungkin ada orang yang senang dengan artis ini, senang dengan toko ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau hal itu tidak membangun iman, maka lebih bagus kita tidak menjadikan itu sebagai role model hidup kita.
Boleh kita tahu, iya. Tapi jangan jadikan itu sebagai contoh yang perlu kita teladani. Tapi mari kita meneladani orang-orang yang telah memberikan hal-hal yang positif dalam hidup ini. Cara hidupnya. Ya. Dan Paulus menyatakan di sini, ikutilah cara hidupku. Ya. Sebagai guru bagi seorang Timotius, maka Paulus telah memberikan contoh yang baik. Ya. Jadi penting sekali bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, ya, punya orang-orang yang menjadi teladan hidup kita. Ya. Dengan kita mencontoh mereka, maka kita akan diberikan semangat. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya. Kalau orang ini bisa bertahan di tengah-tengah situasi apapun, maka kita juga bisa. Nah, tentu kenapa hal itu terjadi, nanti kita akan bisa melihat dalam beberapa poin di dalam firman Tuhan ini. Ya. Gaya hidup. Kemudian apa? Pendirianku, komitmen atau tujuan hidup. Ya. Di sini Paulus mempunyai ketetapan hati yang sangat kuat, ya, karena visi dan panggilannya, ya, pendiriannya terhadap mengikut Kristus dan menjadi pelayan Kristus sangat kokoh. Ya. Ia tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal. Ketika ia menghadapi penyimpangan, ia bisa melawan dengan kuat, dengan teguh. Ia tidak bermain-main dengan hal ini. Kenapa? Ia tahu tujuannya. Ia tahu panggilan hidupnya. Ia mengerti mengapa ia menjadi seorang pelayan Tuhan. Menjadi murid Tuhan. Jadi penting juga bagi kita Bapak Ibu dan Saudara. Arti mengikut Tuhan itu harus kita maknai dengan benar dalam kehidupan kita. Mengapa kita menjadi murid Kristus? Apa keuntungan yang kita dapatkan di dalam mengikut Kristus? Nah, di dalam pendirian ini dibutuhkan yang namanya apa? Komitmen yang sungguh-sungguh. Ya. Kesetiaan yang sungguh-sungguh. Ya. Janji yang sungguh-sungguh. Tetap teguh. Pendirian. Jadi tidak berubah. Walaupun ada banyak dorongan, cobaan, godaan, dan lain sebagainya. Tetapi ia tetap teguh di dalam tujuan hidupnya. Jadi kita juga di dalam hal ini, mengapa kita mengikut Kristus misalkan? Ya, kita harus benar-benar mengerti arti mengikut Kristus. Menjadi murid Kristus itu seperti apa? Jadi ketika kita memahami ini Bapak Ibu dan Saudara, maka kita tidak akan mudah terombang-ambing. Ya, beberapa nats boleh kita lihat nanti Bapak Ibu dan Saudara, misalkan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ya. Pasal 20 ayat 24, kitab Filipi, 2 Timotius, ya. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu dan Saudara ayat-ayat ini. Bagaimana Paulus memberikan contoh yang baik di dalam ketetapan hatinya memenuhi panggilan Tuhan. Kemudian di dalam imannya. Ya, imannya seperti apa Bapak Ibu dan Saudara? Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 saya baca kepada kita. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Ya. Jadi imannya itu diimplementasikan di dalam tindakan kehidupannya. Baik di dalam ibadahnya, baik di dalam kesetiaannya, kekasihnya, kesabarannya, kelembutannya. Ini sudah pernah kita juga pelajari Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Ya, imannya tetap kokoh. Tidak goyah. Ya, jadi ini berarti Bapak Ibu dan Saudara
sangat menantang kehidupan kita. Bagaimana kita di dalam mengikut Tuhan, iman kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kemudian apa? Kesabarannya. Ya. Paulus mengalami banyak hal dalam hidupnya. Ya. Dianiaya, ya. Dikatakan dicambuk dan lain sebagainya, ditolak dan lain sebagainya, dituduh yang macam-macam, iya. Tapi apakah Paulus kemudian membalas sikap-sikap seperti itu? Tidak. Ya. Jadi ia bisa menunjukkan kesabarannya. Ya. Dan kesabarannya itu ya, dinyatakan dengan apa? Ia mampu memiliki pengendalian diri yang baik. Ya. Jadi dalam perjalanan iman kita, di dalam menghadapi banyak rintangan, tantangan, maka kita harus memiliki apa? Kemampuan untuk bisa mengendalikan diri, penguasaan diri dengan baik. Kesabaran kita itu penting. Ya. Jadi memang tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara untuk bisa sabar, tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Ini perlu dilatih di dalam kehidupan kita. Kemudian kasihnya, ya, kasihku. Ya, kita tahu bagaimana Paulus di dalam kasihnya kepada jiwa-jiwa mereka yang perlu diselamatkan. Ia pergi ke berbagai tempat. Tujuannya apa? Untuk memberitakan Injil keselamatan. Kenapa itu ada dalam hatinya? Karena ia begitu mencintai mereka. Ia ingin mereka bisa menikmati apa yang telah ia nikmati. Artinya apa? Kalau Paulus boleh menikmati anugerah keselamatan di dalam Kristus, ia ingin juga pengalaman yang sama boleh dirasakan oleh orang-orang lain yang jauh daripada Tuhan. Itulah yang mendorong Paulus untuk terus ya, berkobar-kobar di dalam pemberitaan Injil. Demikian juga teladan Kristus bagi kita Bapak Ibu. Ya. Karena kasih Kristus yang luar biasa, kasih Allah yang begitu besar bagi kita, maka ia boleh datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Ya. Kasih yang ada itu harus nyata dalam kehidupan. Kemudian ketekunanku, ya. Walaupun banyak penganiayaan, banyak tantangan, tetapi tidak membuat ia menjadi putus asa. Terus bertekun. Di dalam penindasan, di dalam penderitaan, ia tidak menjadi lemah. Ia tidak mudah untuk putus asa. Jadi dia memberikan contoh-contoh ini kepada Timotius agar Timotius bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Hal yang sama bisa diikuti oleh Timotius. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi, yang patut diteladani dalam hidup Rasul Paulus itu adalah apa? Pengajarannya. Bagaimana pengajarannya? Ia selalu melakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Sekalipun ada banyak tantangan Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi Rasul Paulus tidak lemah dalam hal ini. Ya. Kalau Tuhan menghendaki seperti ini, maka ia taat pada kehendak Tuhan. Bukan pada keinginannya sendiri. Bukan pada apa yang ia mau. Tapi ia harus mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita membaca di dalam satu kisah, di dalam kisah para rasul, niat Paulus berangkat ke sebuah tempat untuk memberitakan Injil. Itu adalah satu niat yang baik. Tapi dalam satu penglihatan Tuhan melarang dia. Maksudnya baik untuk memberitakan Injil ke sebuah tempat. Tetapi Tuhan melarang. Mungkin kalau kita menghadapi hal yang demikian, Bapak, kita bertanya, loh kok bisa? Bukankah itu sesuatu yang baik?
Tapi Paulus lebih taat pada apa yang Tuhan mau. Kenapa? Di balik semua itu ada tujuan Tuhan menghambat Paulus untuk pergi dan menyuruh ke tempat yang lain. Justru di tempat yang lain itu banyak orang yang lebih membutuhkan Tuhan. Nah, itulah di balik semua peristiwa-peristiwa yang ia tidak mengerti itu. Ada rencana Tuhan. Ada keinginan Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam kehidupan kita ya, juga perlu kita selalu mengikuti kehendak Allah. Ya. Jangan kita mengikuti kehendak kita. Ya. Jadi dalam meneladani, dalam membangun iman kita, mari kita selalu hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian cara hidupnya, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa apa yang diajarkan Paulus itu juga selaras dengan apa yang dilakukannya. Atau apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan. Tidak berbanding terbalik atau bertolak belakang. Ya. Banyak orang, ya, kita mudah untuk menyampaikan sesuatu, tapi belum tentu mampu untuk melakukannya. Kita bisa menasihati banyak orang, tetapi diri kita sendiri belum tentu mampu seperti apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi penting bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, maka itu juga harus kita teladani di dalam kehidupan. Saya banyak juga belajar dari ini Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Sering saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi apa artinya ketika saya menyampaikan itu tapi tidak saya hidupi dalam kehidupan. Itu adalah sebuah hal yang omong kosong. Tetapi saya mencoba bagaimana menghidupi setiap apa yang coba saya ajarkan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Bagaimana tetap memiliki iman yang teguh di dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Ya. Bagaimana patuh pada kehendak Allah. Bagaimana mengikuti yang Tuhan inginkan. Walaupun kadang-kadang hati kita ya, menolak dan tidak merasa menyenangkan. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, maka patut kita ikuti. Harus kita ikuti. Karena semua Tuhan atur dengan baik dalam kehidupan ini. Kemudian apa? Kesetiaan. Ya. Penganiayaan dan penderitaan tidak membuat Rasul Paulus berubah setia. Ya. Ia tidak tergoda dengan banyak hal. Ia tidak menjadi orang yang mengingkari imannya kepada Tuhan. Hanya karena tidak mampu dan tidak kuat menghadapi penderitaan. Tetapi ia tetap setia sampai akhirnya. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus, sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita di dalam kehidupan ini perlu memiliki teladan-teladan iman yang baik. Ya. Contoh-contoh yang baik yang perlu kita ikuti dalam hidup ini. Ya, saya kurang tahu Bapak Ibu jemaat, atau Bapak Ibu yang mendengarkan channel ini, siapa yang menjadi tokoh iman Bapak Ibu. Tapi yang saya tekankan di sini, contohlah teladan-teladan yang baik yang membawa saudara semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Ya. Teladanilah perilaku mereka. Teladanilah perbuatan mereka. Teladanilah pengajaran mereka. Dan tidak berhenti di dalam pengajaran tadi saya katakan. Tapi cara hidup mereka juga harus perlu kita teladani. Ya. Kemudian mengapa Paulus bisa memiliki kemampuan di dalam hal-hal seperti ini? Ya. Di dalam ayat ini ya, ada satu keyakinan iman daripada Rasul Paulus. Ya. Di dalam ayat 11 bagian terakhir. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya, inilah yang menjadi semangat daripada Rasul Paulus. Ya.
bahwa apapun penderitaan yang dihadapinya, penganiayaan yang dihadapinya, ya, berbagai macam ya, tantangan-tantangan yang dihadapinya, tetapi ia percaya bahwa Tuhan yang telah memanggil dia, Tuhan yang telah memilih dia, Tuhan yang telah menempatkan dia di dalam sebuah panggilan itu, maka Tuhan mampu membebaskan dia dari keadaan-keadaan itu. Ya, keyakinan itulah yang memberikan kekuatan di dalam hidup Paulus. Bahwa Tuhan mampu membebaskan, Tuhan mampu melepaskan dia dari situasi-situasi seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita percaya Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mampu dan mengendalikan segala sesuatu. Ia yang mengatur segala sesuatu. Dan kita juga percaya bahwa di dalam keadaan apapun, Allah mampu membebaskan kita. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan kita menghadapi penderitaan Bapak Ibu, ya, ingat firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk melewatinya. Kalau Tuhan izinkan kita berhadapan dengan penderitaan dalam hidup ini, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Dengan roh itu yang diberikan oleh Tuhan, maka kita boleh dan bisa melewati tantangan-tantangan hidup itu. Yang penting di sini, memilikilah sebuah keyakinan iman bahwa Allah mampu membebaskan kita. Lebih-lebih, ya, Tuhan juga menyatakan bahwa mereka yang mengikut Kristus, maka tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. Ya. Dunia ini membenci Kristus. Dunia ini tidak bisa menerima Kristus. Dunia ini menolak Kristus. Maka barang siapa yang menjadi pengikut Kristus, maka ia juga akan menghadapi hal yang sama. Ya. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa barang siapa yang mengikut aku, ia akan dibenci oleh dunia ini. Jadi cara hidup orang-orang Kristen yang sejati itu, walaupun di tengah-tengah keadaan seperti itu, tapi harus tetap menunjukkan kesetiaan beribadah di dalam Kristus. Ya. Sekali lagi, cara hidup orang-orang Kristen yang sejati yaitu setia beribadah di dalam Yesus Kristus, sekalipun mereka akan menderita aniaya. Ya, ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Ya. Jadi kalau kita mengambil komitmen mengikut Kristus dalam hidup kita, Bapak Ibu, dan Kristus sekali lagi sudah pernah mengingatkan kepada murid-muridnya, kalau mereka mengikut Dia, maka mereka harus siap untuk mengalami penolakan dari dunia ini. Dan kalau hal itu terjadi, jangan kita menjadi orang yang takut, Bapak Ibu. Ya. Dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Dan apa yang mereka lakukan pun tidak untuk selamanya. Tapi inilah konsekuensi ketika kita mau mengikut Kristus dalam hidup kita. Ya. Tapi itu adalah sebuah kebahagiaan sebenarnya. Karena Tuhan Yesus berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena namaku. Ya. Karena ada janji yang lebih besar yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita tetap memiliki kesetiaan yang teguh di dalam hal ini. Ya, kita melihat bagaimana Paulus tetap memiliki kesetiaan dan alasan dia tetap setia. Di mana Paulus mengingatkan Timotius harus tetap berpegang pada kebenaran. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat,
mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya. Jadi inilah kondisi yang terjadi, keadaan-keadaan yang terjadi. Ya. Tidak perlu heran dengan situasi itu. Bahwa semakin banyak orang jahat, semakin banyak orang yang disesatkan. Mereka disesatkan dan mereka juga menyesatkan orang. Itulah realita yang harus terjadi. Keadaan-keadaan itu yang terjadi. Tentu ketika kita berhadapan dengan orang yang jahat, orang yang disesatkan, ada orang yang menyesatkan, maka itu menjadi musuh daripada kita. Musuh daripada anak-anak Tuhan. Dan otomatis karena itu adalah musuh daripada anak-anak Tuhan, maka itu akan mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi itulah sudah realita dalam hidup sehari-hari kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa sebagai pengikut Kristus, ya, iblis itu berusaha untuk menyesatkan banyak orang. Ya. Dengan kelicikannya, ia mencoba juga membawa banyak orang di dalam hal-hal yang buruk. Dan tentu kita tidak mau mengambil andil atau juga ikut di dalam hal ini. Maka penting sekali untuk kita tetap setia. Dan bagaimana kita harus tetap setia itu? Di dalam ayat 14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ya. Tetap berpegang pada kebenaran. Kata tetap. Ya. Sesuatu hal yang dahulu, sekarang, bahkan untuk seterusnya tidak berubah. Itu namanya tetap. Tidak berubah-ubah. Ya. Waktu boleh berubah. Keadaan boleh berganti. Situasi boleh berganti. Tetapi orang percaya harus tetap berpegang pada kebenaran itu. Memegang teguh kebenaran itu. Bertekun di dalam kebenaran itu sampai akhir. Di dalam Injil Yohanes pasal 8. Ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Kita baca, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ayat ini mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan satu statement yang jelas di sini. Bahwa yang dikatakan muridnya, yang dikatakan pengikutnya, maka mereka harus apa? Tetap dalam firman-Nya. Firman Kristus sering sekali melawan keinginan-keinginan dunia ini. Dan ketika itu berlawanan dengan keinginan dunia, maka itu akan mengakibatkan yang namanya penderitaan. Sekali lagi. Firman Kristus selalu melawan keinginan-keinginan dunia ini. Tetapi murid yang disebut di sini, yang disebut murid Kristus, ia tidak mengikuti dunia, tetapi tetap berpegang pada kebenaran. Ya. Ia tetap berpegang pada kebenaran. Ia tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 14, ya, orang-orang yang dewasa rohani dengan anak-anak sangat berbeda. Anak-anak yang kerohaniannya masih kekanak-kanakan, maka mereka mudah diombang-ambingkan oleh berbagai rupa angin pengajaran. Tetapi orang yang dewasa rohaninya, Bapak, Ibu, dan Saudara,
maka ia bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Nah, disinilah satu ciri khas dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan hari ini. Apakah kita di dalam kondisi atau keadaan sebagai seorang yang disebut dewasa dalam iman, atau iman kita masih sifatnya kekanak-kanakan? Kalau kita mudah diombang-ambingkan berbagai macam hal dalam hidup ini, maka dikatakan kita ini masih bersifat kekanak-kanakan di dalam iman percaya kita. Tentu kita tidak mau seperti itu. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa menunjukkan kedewasaan rohani kita dengan tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar dan ajaran yang sehat. Sehingga kita tidak disesatkan oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang palsu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sebagai orang percaya bahwa setiap informasi-informasi yang kita terima, bagi setiap pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan, bukan berarti kita tidak boleh menyelidiki. Justru itu harus kita teliti dengan baik. Menyelidiki dengan baik. Apakah ini benar atau tidak? Penulis kitab Injil Lukas, Bapak Ibu, yaitu Lukas, ketika ia menulis suratnya atau Injil Lukas ini yang dia tujukan kepada seorang yang bernama Theophilus, dia menyatakan bahwa pada masa ia menulis surat ini, berita-berita tentang Kristus atau kabar tentang Kristus itu ada banyak beredar. Entah itu ajarannya benar, entah itu ajarannya palsu, entah itu ajarannya setengah-setengah atau tidak komplit dan lain sebagainya. Kalau pengajarannya palsu, maka itu akan membawa dampak di dalam kehidupan seorang Theophilus, di dalam iman percayanya. Kalau Injil yang diterima oleh Theophilus ini hanya separuh, itu juga membawa di dalam pertumbuhan imannya. Tetapi bagaimana Lukas di dalam hal ini? Agar iman Theophilus bisa bertumbuh dengan baik, maka ia melakukan penyelidikan dengan baik. Saya baca kepada kita ayat 3 dan ayat 4. Lukas pasal 1. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Perhatikan di sini. Menyelidiki dengan seksama. Dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagaimana, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah sungguh benar. Jadi di sini untuk membangun iman daripada seorang Theophilus, maka penulis Injil Lukas, ia mencoba menyelidiki dengan baik, menyelidiki dengan seksama, dikatakan dengan penuh ketelitian. Jadi di sini kita diberikan satu pengajaran penting, Bapak Ibu, bahwa untuk kita bertumbuh di dalam iman, maka kita tidak mudah saja menerima pengajaran firman ini. Perlu kita menyelidiki dengan baik. Dan bagaimana kita bisa menyelidiki dengan baik? Yaitu kembali kepada apakah kita punya niat untuk belajar firman Tuhan atau tidak. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, maka kita tidak akan bisa memahami apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang salah. Sekali lagi, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar memastikan pemahaman kita itu benar atau tidak. Dan itu
terjadi ketika kita memiliki kerinduan untuk mempelajari Alkitab dengan baik dan benar. Ya. Lalu kalau itu sudah diberitakan kepada kita dengan baik dan benar, ya, seperti yang dikatakan tadi di dalam Injil Lukas ini, menyelidiki dengan seksama dan kemudian diajarkan, maka apa yang telah diberitakan itu kepada kita jangan pernah diragukan lagi. Ya, sekali lagi, ketika apa yang telah kita terima, apa yang telah kita ajarkan, apa yang telah kita faham, dan kebenaran-kebenaran itu telah dijelaskan kepada kita dengan baik dan benar, maka kita tidak perlu lagi ragu-ragu untuk hal yang demikian. Ya. Sehingga dengan demikian, dengan kita berakar dalam kebenaran, kita dapat terlindung dari kekeliruan. Ya. Sekali lagi saya katakan, dengan berakar di dalam kebenaran, kita dapat terlindung dari kekeliruan. Sebab kepastian di dalam agama atau ibadah merupakan hal yang sangat penting dan memberikan keuntungan. Ya. Jadi ketika kita memiliki satu keyakinan yang teguh dan yang pasti dalam hidup ini, kita tidak lagi diombang-ambingkan, tapi memiliki satu kepastian dalam hidup kita, maka itu akan membangun iman kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Membangun iman kita supaya terus boleh bertumbuh dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, perlu sekali di dalam kehidupan kita orang percaya. Ya. Tadi kalau saya singgung ada yang namanya kekanak-kanakan di dalam iman. Ada yang dewasa di dalam iman. Ya, ini bukan pernyataan saya Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi ini memang firman Tuhan mengatakan itu kepada kita. Ada orang yang sifatnya dewasa dalam kerohanian, tapi ada yang mereka yang masih kanak-kanak di dalam kerohanian. Nah, tapi bagaimana hal itu bisa kita terus bertumbuh? Sekali lagi, untuk membangun iman percaya kita tidak bisa dapatkan dengan pelajaran ini, ya, dengan ilmu pengetahuan di tengah-tengah dunia ini yang berkembang dengan teknologi apapun, ya, itu tidak membangun iman kita. Ini kalau bicara teknologi berarti membangun, ya, pengetahuan kita yang berhubungan dengan teknologi. Tetapi yang berhubungan dengan iman, yang berhubungan dengan keyakinan, maka yang bisa menolong kita untuk terus terbangunkan yaitu melalui kitab suci. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin imannya bertumbuh di dalam Tuhan, ini kita tidak dapat mendapatkannya melalui apa? Pembelajaran melalui ilmu pengetahuan yang lain di luar daripada Alkitab. Ya. Tapi Alkitab itulah yang diberikan kepada kita untuk menolong kita bertumbuh di dalam iman. Ya. Ya. Jadi dengan mengenal kitab suci Bapak, Ibu, dan Saudara, kitab suci itu adalah wahyu daripada Tuhan. Firman Allah. Dan itulah yang bisa membangun iman kita. Lalu bagaimana hal itu bisa kita dapat? Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mulai dari kecil kita harus terbiasa di dalam mengenal kitab suci. Ya. Mungkin bagi kita yang pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, baru percaya kita ada di dalam Kristus ketika kita sudah remaja, dewasa, itu berarti bukan terlambat dalam hal ini. Tetapi iman kita juga perlu bertumbuh. Tadi saya katakan bagaimana hal itu terjadi dengan kita rajin untuk mempelajari firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mempersiapkan tentang pengajaran firman Allah ini bukan dalam tempo yang waktu yang singkat. Tentu dengan mempelajari, membaca banyak buku dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti. Supaya jemaat bisa tahu maksud daripada firman Tuhan ini seperti ini. Sehingga dengan demikian
menolong kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam keyakinan kita kepada Kristus. Dan bukan hanya di dalam keyakinan, tapi bagaimana mengimplementasikan keyakinan kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, sedini mungkin anak-anak itu harus diajarkan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu yang punya kanak-kanak di rumah. Ya, dorong mereka untuk apa? Anak-anak kita itu belajar membaca kitab suci dari kecil. Ya. Bukan hanya ilmu pengetahuan teknologi Bapak Ibu dan Saudara. Teknologi berguna bagi mereka, penting, ya. Tetapi teknologi itu semakin hari semakin ya mengalami perubahan-perubahan. Ya, tapi kalau kita tidak kuat di dalam fondasi iman kita, maka kita mudah saja untuk terombang-ambingkan dalam hal ini. Tapi mari kita sejalan, ya, baik di dalam ilmu pengetahuan sekuler, saya katakan di sini ya, bicara teknologi dan ilmu pengetahuan yang lain, tapi juga dalam pokok-pokok iman harus berjalan. Ya. Jadi doronglah anak-anak kita untuk bisa mengikuti, ya, mempelajari membaca kitab suci. Mungkin kita berkata bahwa kita tidak bisa mengajarkan mereka dengan baik. Ya, itulah fungsinya ada ya sekolah minggu, ibadah sekolah minggu. Ya, anak-anak itu didorong untuk bisa mengikuti ya kegiatan-kegiatan sekolah minggu. Tujuannya apa? Supaya mereka dari kecil ini mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak pemuda remaja juga harus didorong. Ya, dengan semakin berkembangnya teknologi, pengaruh-pengaruh IT itu juga bisa mempengaruhi mereka di dalam iman percaya. Nah, tapi sebagai orang tua, mari kita terus mendorong anak-anak kita, pemuda remaja kita. Mereka boleh belajar teknologi, mereka boleh belajar banyak hal ilmu pengetahuan yang lain. Tapi mereka juga perlu bertumbuh di dalam iman mereka di dalam Tuhan. Ya. Itu harus seimbang dalam hidup kita. Tidak boleh timpang. Ya. Ilmu pengetahuan perlu, ya. Tapi juga firman Allah, kitab suci juga perlu. Ya. Bahkan kitab suci harus melebihi daripada ilmu pengetahuan. Ya. Kalau tadi saya katakan seimbang, berarti berjalan bersama-sama. Tapi alangkah lebih baiknya iman itu harus melebihi daripada teknologi. Ya. Jadi penting, ya, mari kita mendorong setiap anak-anak Tuhan, ya, yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk mereka belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Sekali lagi seperti tema kita, beriman di tengah-tengah penderitaan. Jadi ketika ada tantangan hidup yang mereka hadapi, mereka tidak mudah putus asa. Tapi mereka tidak mudah kecewa. Tapi mereka punya keyakinan yang sungguh-sungguh. Mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Ya. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan, ya, bahwa pentingnya firman Tuhan itu diberikan kepada kita. Saya baca ayat 15, 16, dan 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil ya sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ya, jadi Timotius sudah dididik sejak kecil sehingga ia dapat memiliki hikmat. Ia bisa memiliki keyakinan keselamatan dengan baik. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, jadi Alkitab atau kitab suci itu adalah dikatakan di sini diilhamkan. Itu berasal dari Allah. Firman Allah, perkataan daripada Allah. Nah, tentu di dalam memahami ini Bapak Ibu dan Saudara, ya, perkataan di sini bukan berarti Tuhan lalu mendiktekan para penulis kitab suci.
Kemudian mereka tinggal mendengar suara Tuhan kemudian menulis. Tidak demikian. Ya, kata diilhamkan di sini apa? Yaitu para penulis kitab suci. Paulus, Lukas, Matius, Markus dalam kitab Perjanjian Baru, juga Perjanjian Lama, Daniel dan lain. Ya, mereka dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian diberikan dorongan untuk menulis penyataan-penyataan Allah yang mereka dapatkan. Ya. Jadi tidak semacam didiktekan, tidak, tetapi mereka dalam kehidupan mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, tapi Roh Kudus mendorong mereka untuk menuliskan itu. Dan itu harus berguna bagi jemaat. Makanya dikatakan itu diilhamkan. Ya. Pikiran mereka diterangi oleh Allah, didorong oleh Allah untuk menuliskan kitab suci. Ya. Jadi kitab suci adalah pengungkapan ilahi yang dapat kita andalkan sebagai benar-benar sempurna dan tidak ada yang salah di dalam hal ini. Karena ini adalah firman Allah. Kenapa disebut kitab suci? Oleh karena tulisan ini berbeda dengan tulisan-tulisan yang duniawi. Ya, tadi sudah saya singgung misalkan ilmu pengetahuan, teknologi, biologi, ilmu sosial dan lain sebagainya. Ini sangat berbeda. Ya. Ilmu sains dan lain sebagainya berbeda. Ya. Tapi kitab suci ini yang adalah mendorong kita untuk mengenal Allah dan bagaimana mengimplementasikan pengenalan Allah itu dalam kehidupan kita. Ya. Makanya dikatakan di sini bahwa kitab suci itu memberikan hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan. Artinya apa? Kitab suci menjadi pedoman yang pasti dalam perjalanan kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Kitab suci bermanfaat bagi kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Yaitu keselamatan. Dan bagaimana kita dapatkan keselamatan? Yaitu melalui iman percaya di dalam Kristus Yesus. Percaya kepada Kristus. Bagaimana kita melihat itu? Ya, kitab suci menuliskan itu kepada kita. Untuk mengajar, ya. Sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, maka kita harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Itulah berisi pengajaran, ya. Nasihat-nasihat Tuhan bagi kita. Perintah-perintah Tuhan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat dalam kehidupan kita. Ya, melakukan sesuatu baik untuk Tuhan maupun untuk sesama kita. Sikap hidup sehari-hari kita. Makanya dikatakan untuk mengajar. Jadi firman Allah itu adalah untuk mengajar kita. Mengenal Allah dengan baik. Mengenal Tuhan dengan benar. Dan bagaimana mewujudkan pengenalan akan Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kita. Kitab suci bukan hanya juga untuk mengajar itu, untuk mengerti secara pengetahuan, tetapi apa? Menyatakan kesalahan. Ya. Jadi di sini juga untuk mengoreksi kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu tanpa sadar kita bertindak, tapi kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Tetapi untuk mengoreksi bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu sungguh benar dan benar, tidak salah, ya, firman Allah yang menjadi dasar atau standarnya. Bukan cara pandang kita, bukan hasil pemikiran kita. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Karena kalau kita berbicara tentang benar atau tidak sesuai dengan pemikiran kita, maka kita masing-masing itu punya pemikiran yang berbeda. Belum tentu apa yang saya katakan benar bagi orang lain itu sesuatu kebenaran atau sesuatu yang benar.
mungkin bagi orang lain itu adalah masih punya kekeliruan. Masih belum menunjukkan kebenaran yang sungguh-sungguh. Atau mungkin berkata bahwa itu salah. Bisa terjadi. Karena manusia punya cara berpikir masing-masing, berbeda satu dengan yang lain. Tapi untuk melihat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu benar atau tidak, standar utamanya adalah firman Allah. Makanya dikatakan di sini untuk menyatakan kesalahan. Kitab suci juga apa? Tidak berhenti untuk menyatakan kesalahan kita, tapi juga memperbaiki. Nah, itulah sangat bermanfaat sekali bagi kita, Bapak Ibu. Dengan kita membaca kitab suci, dengan rajin membaca Alkitab, ya, kita mengerti, oh yang saya lakukan ini salah. Oh yang saya lakukan ini tidak benar. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu seperti apa? Ya sekarang ditunjukkan kepada kita. Sikap apa yang baik itu. Makanya dikatakan memperbaiki kelakuan kita. Tidak hanya memberikan, oh ini salah, ini tidak benar, dan lain sebagainya. Tapi ia memberikan solusi. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan itu. Bahwa firman Allah diberikan kepada kita sebagai sebuah solusi dari keadaan-keadaan yang kita hadapi. Tantangan-tantangan dunia yang kita hadapi begitu berat, tapi solusi yang ada melalui firman Allah. Jadi kita bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Itulah sebabnya dikatakan di sini, bukan saja hanya untuk menyatakan, tapi juga mendidik kita di dalam kebenaran. Ya. Mendidik tiap-tiap orang, mendidik tiap-tiap kepunyaan Allah untuk melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kita bisa ya membangun iman kita di tengah-tengah penderitaan, ya, agar iman kita kokoh, teguh di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekalipun, maka perlu kita membangun iman kita melalui mempelajari kitab suci. Jadi sebagai kesimpulan yang kita bisa pelajari pada sore hari ini, yang pertama, kitab suci merupakan peraturan iman dan perbuatan yang sempurna. Ya. Peraturan iman kita, bagaimana kita harus memiliki iman yang teguh. Kitab suci adalah diilhamkan oleh Allah sebagai sumber tuntunan hidup kita. Kitab suci menuntun kita bertumbuh menjadi manusia kepunyaan Allah yang sempurna. Kemudian diperlengkapi untuk perbuatan baik. Ya, setiap perbuatan baik. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bertanya apakah yang menjadi sumber utama agar iman kita kokoh dalam situasi yang kita hadapi. Sekali lagi, sumber terbesar untuk mempertahankan kesetiaan iman kita adalah firman Tuhan. Alkitab yang kita miliki bukanlah kisah atau fable atau mitos tentang Tuhan. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang benar-benar tentang Tuhan. Yaitu melalui Roh Kudus Allah telah menyatakan dirinya dan kehendaknya kepada kita. Bahwa Tuhan membimbing orang untuk setia di dalam iman dan kebenaran lewat firman-Nya. Ya. Jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita semua, bacalah firman Tuhan. Lakukanlah firman Allah. Apa yang dipesankan Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi ketika kita mau hidup, bertumbuh kokoh dalam iman, bagaimana kita mencintai kitab suci ini? Tuhan memberikan kepada kita
alat untuk mengerti tentang Dia dan juga menuntun kehidupan kita menjadi baik dan benar. Kiranya melalui apa yang kita pelajari pada sore hari ini boleh membangun iman kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, agar kami boleh dan mampu membangun iman kami kokoh di tengah-tengah keadaan situasi yang kami hadapi. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan iman kami di dalam Engkau. Biarlah kami boleh mencintai firman-Mu dalam hidup kami. Rindu untuk belajar firman-Mu, rindu untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu yang telah mengikuti pembelajaran sore hari ini. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mencintai firman Tuhan itu dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.